Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita soal gembala yang baik. Apakah kamu seorang gembala saat ini? Tugas gembala itu, jujur, tugas gembala itu tidaklah mudah. Tidak mudah. Tugas gembala itu berat sekali. Hamba Tuhan yang namanya gembala itu paling berat loh. Karena nanti perhitungannya nanti kelak paling berat tanggungannya jadi gembala. Gembala tuh harus betul-betul hidup dalam Tuhan. Betul-betul hidup cari perkenanan Tuhan tuh sungguh-sungguh. Karena gembala itu juga masih manusia yang masih hidup, masih terdiri dari darah dan daging, masih ada kedagingan-kedagingannya yang mempengaruhi pengembalaannya. Pastilah kedagingan tuh pasti sedikit banyaknya pasti juga ikut mempengaruhi tugas penggembalaan itu. Tidak mudah, makanya saya katakan tadi, tidak mudah menjadi gembala. Gembala itu juga harus berani menegur jemaatnya yang salah. Harus berani menegur. Jangan takut menegur karena takut kehilangan jemaatnya. Kalau saya keras negurnya nanti dia pindah, Ibu. Dia pindah gereja, terus gerejaku kosong nanti lama-lama kalau aku keras-keras. Hanya ada dua pilihan. Gerejamu kosong tapi kamu masuk surga, ataukah gerejamu penuh tapi kamu masuk neraka. Hanya ada dua pilihan. Aduh, dua-dua ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kenyataannya nanti seperti itu. Tuhan tidak menanyakan berapa besar gerejamu, berapa banyak dombamu, enggak. Tapi seberapa yang kau sudah bawa. Sungguh-sungguh mereka tuh punya satu intimasi dengan Tuhan. Mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Sudah enggak? Makanya saya bilang berat loh, jadi gembala itu paling berat. Karena pertanggungjawaban itu yang berat, ya sangat berat. Jangan dikira jadi gembala tuh enak. Tapi ada orang-orang yang memilih jadi gembala cuma cari gembala formalitas. Jemaatnya salah dibiarin, tidak ditegur, biarin aja. Yang berselingkuh biarin aja, tidak ditegur. Yang suka nyolong sudah ketahuan, ya dibiarin, gak ditegur. Jemaat yang hidupnya tidak berkenan, tidak mau ditegur, takut gerejanya kosong. Jadi mulut Tuhan itu tidak mudah. Tuhan tidak mau kita itu kompromi dengan dosa. Tuhan gak mau. Tuhan maunya kita sungguh-sungguh sama Dia. Jauhi dosa. Banyak saya lihat gembala yang tidak berani menegur. Di dusun-dusun kecil tuh apalagi, aduh, takut. Kalau ditegur nanti jemaatnya pindah. Nanti lama-lama gerejaku kosong. Apalagi dusunnya kecil, ya. Dusun kecil, jemaatnya sedikit. Kalau ditegur pindah gereja, saya rugi. Tidak ada jemaatnya lagi. Seperti tadi saya bilang,
pilih gereja kosong atau pilih gereja yang penuh. Artinya ketika kau pilih gereja yang penuh, kau masuk ke neraka karena kau tidak bisa mengajari atau mendidik jemaatmu dengan benar. Kau tidak bisa menjadi gembala yang baik bagi mereka. Ketika mereka melenceng, kau tidak menarik mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau saya berusaha, kalau saya jadi gembala, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk pendekatan persuasif lah sama jemaat yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saya tidak akan membiarkan. Saya lebih memilih gerejaku kosong daripada penuh, tapi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan mereka. Ada gembala yang melakukan pelecehan. Padahal gembala melakukan pelecehan itu banyak. Kalau gembala yang melakukan pelecehan tuh nggak kaget lagi banyak. Dan suka KDRT itu juga banyak. Yang suka selingkuh banyak lagi. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Bisa nggak kamu mencontohi kehidupan pribadi Yesus dalam penggembalaannya? Kalau kamu bisa menduplikasikan dirimu dengan cara hidup Yesus, waduh, luar biasa loh. Pasti jemaatmu akan berkembang baik, pasti bertambah hari lepas hari, tahun lepas tahun. Pasti Tuhan berkati luar biasa. Intinya jangan takut untuk menegur yang salah. Dan kamu sendiri juga kehidupannya harus benar di hadapan Tuhan. Ada gini loh, gembala yang suami istri dua-dua selingkuh. Dua-dua selingkuh. Ngeri loh. Ini gimana ya? Ada lagi gembala yang dia tuh memperhatikan penampilannya, sehingga setiap tampil itu dasi hem dan jasnya itu gonta-ganti padahal utangnya jadinya dia berutang. Ngeri kan? Kayak gitu tuh. Kenapa hidup hanya untuk dilihat orang? Nggak penting banget deh. Hidup tuh tidak perlu untuk dilihat orang. Hidup juga tidak perlu untuk mendengar omongan orang. Nggak penting deh. Jalani hidupmu dengan benar bersama Tuhan. Karena saya lihat ada gembala-gembala yang hidupnya benar, jemaatnya dibimbing dengan baik, tapi tidak berkembang. Itu juga kendala kan? Kenapa sekian tahun tidak bertambah jemaatnya? Karena tidak menjalankan amanat agung. Ada gereja yang sibuk aja dengan undang tamu terus, padahal gereja kecil. Gereja kecil
gerejanya, tapi gembalanya nggak benar. Jemaatnya salah, nggak mau negur. Tuhan tuh nggak lihat gerejamu sebesar apa, semewah apa, enggak. Tuhan nggak lihat itu. Tanggung jawabmu besar, Pak Gembala, Bu Gembala. Sadar, tanggung jawabmu itu di hadapan Tuhan besar, tidak main-main. Kalau saat ini kamu gembala dan kehidupan kamu tidak benar, bertobat. Bertobat, benar, bertobat. Lekas-lekaslah bertobat. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu tiba. Lekaslah bertobat. Kiranya Tuhan memberkati pelayananmu, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tuhan berkati sehingga gerejamu berkembang dengan baik. Terima kasih banyak.